Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Tindak Kota Pontianak dan Kasatpol PP Kota Pontianak beserta rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan hari ini dalam rangka konferensi pers dengan Pak Wakil Wali Kota yang menuju kepada persoalan antrian gas LPG 3 kg di masyarakat di Kota Pontianak dan menyangkut beberapa wawancara saya waktu itu tanggal 21 Juli setelah habis rapat PPID di Bapeda Kota Pontianak dengan semua stakeholder dengan tim PPID. Saya didampingi Pak Sekda waktu itu. Wawancara ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pertama, pernyataan saya yang menyatakan bahwa kelangkaan gas LPG itu di medsos hoax. Itu dipelintir mungkin atau disalahpahami oleh beberapa masyarakat atau mungkin ya media atau apa, saya tidak kurang paham karena saya di Pimpret itu tidak membaca isinya, tapi judulnya itu benar, saya ada menyatakan seperti itu. Namun antriannya jelas, itu antriannya jelas, antriannya tidak hoax, tapi kelangkaan dan LPG yang saya nyatakan hoax di medsos itu karena berdasarkan pemaparan pihak Pertamina bahwa stok gas LPG aman beberapa bulan ke depan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha, termasuk BBM juga aman pada waktu itu. Dan saya terus terang selaku manusia yang masih normal tetap harus dan yakin percaya kepada Pertamina selaku yang punya otorita di bidang penanganan masalah gas LPG ini atau BBM. Nah, seiring berjalan wawancara itu ada dari wartawan, dari media menanyakan bagaimana Pak kalau terus terjadi antrian. Ya, kami selaku pemerintah Kota Pontianak akan melakukan operasi pasar dan itu dilakukan sampai hari ini. Dan dari pihak Pertamina tidak pernah menyatakan stoknya tidak ada Pak, dikala dinas terkait terutama Diskumdap menyatakan mau mengadakan operasi pasar di beberapa titik di Kota Pontianak. Nah, ini salah dipahami seolah-olah saya menyatakan antriannya hoax. Kalau antriannya fakta, karena alasan Pertamina membatasi suplai ke pangkalan untuk menindak para oknum pangkalan yang disinyalir nakal menjual kepada yang tidak berhak. Nah, jadi dari Pertamina membatasi. Pertamina mungkin memprediksi akan terjadi antrian, tapi itu tidak akan berlaku lama. Dan saya nyatakan waktu itu bahwa kalau ada berita di medsos bahwa gas LPG langka itu hoax. Kenapa? Masyarakat biar tidak panik. Ini musim pandemi. Kalau masyarakat kita nyatakan panik, masyarakat berduyun-duyun, berebutan, bahkan begini karena kepanikan statement dari kita. Padahal stok gas LPG di Pertamina itu berlimpah. Kan ini membahayakan di era pandemi ini terhadap penyebaran virus corona. Seperti itu maksudnya, kan seperti itu. Nah, ini harus betul-betul dipahami lah. Artinya dari media juga harus bisa mengkondusifkan persoalan ini. Nah, buktinya sekarang ini sudah berangsur-angsur pulih. Kenapa? Memberantas ataupun menangani suatu persoalan yang seperti kenakalan ataupun tengkulak bahasanya ataupun apapun bahasanya dari pemain yang mencari keuntungan secara pribadi, ini tidak mudah seperti hanya membalikkan telapak tangan, butuh proses. Dan Pertamina sudah berjanji akan dalam waktu singkat akan memulihkan situasi itu karena stoknya memang ada. Mungkin di lapangan itu masyarakat panik ditambah dari para tengkulak atau pemain pangkalan nakal ini mengisukan bahwa seolah-olah gas LPG ini langka, padahal hanya dibatasi karena kesalahan mereka sendiri menjual kepada yang tidak berhak. Buktinya ini Kasatpol PP kita perintahkan, kita pantau, kita koordinasi setiap hari melakukan razia siang malam. Ini kan harus melek juga. Ya, dari pemerintah provinsi juga harus memahami, tahu
pemerintah Kota Pontianak bekerja secara maksimal siang malam bahkan operasi pasar. Setelah pasca rapat itu Pak Wali Kota turun langsung di pasar Juju itu, di pasar Dahlia itu turun langsung membagikan, bahkan berdialog dengan warga. Bahkan keesokan harinya di Pontianak Timur saya koordinasi dengan pihak Diskumdak, dengan Pak Haryadi, minta operasi pasar dilaksanakan, koordinasi dengan anggota dewan di lapangan, dilaksanakan, tidak ada persoalan. Alhamdulillah sampai hari ini terus berjalan dan kondusif. Kalau kita menggawat-gawatkan seorang, ini bahaya, masyarakat panik seperti itu. Ini yang saya perlu klarifikasi sehingga tidak terjadi simpang siur lah informasi di lapangan, seolah-olah saya selaku wakil wali kota mendampingi Pak Wali Kota, tidak becus, tidak turun. Kalau saya tidak perlu turun karena saya udah di bawah. Mau turun ke barang saya udah di tanah. Kalau saya turun lagi masuk ke dalam tanah, meninggal jadinya kan seperti itu. Jadi saya ini tiap hari pergaulan saya ini dengan masyarakat yang membutuhkan SPG 3 kg itu. Ngapain saya harus udah turun tidur di kantor terus? Itu kan konyol seperti itu. Bahasa-bahasa konyol ini harus kita hati-hati selaku orang yang beradab, yang punya kesantunan, tata susila, norma, adat ketimuran seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan pernyataan pemimpin, seorang pemimpin figur kita, orang nomor 1 di Kalimantan Barat, yaitu Gubernur Pak Sukarmiji, yang menyatakan secara person itu mengarah ke saya selaku wakil bahwa saya ini buta matanya kali Pak Wakil itu sudah beredar viral di video di medsos, dan ini orang bertanya-tanya. Ini sangat disayangkan. Kok seorang pemimpin yang notabene menjadi panutan selama ini, yang notabene ya kalau sering ngomel ya yes oke lah, karena butuh ngomel kan seperti itu dengan anak buahnya. Tapi kalau menyatakan buta matanya wakil tak ini tidur, ini kan persoalannya person. Secara normal adat kesopanan sangat tidak beradab dan terkesan congkak dan sombong, arogan. Dan ini perlu saya berharap kepada stakeholder yang ada di Kalimantan Barat ini untuk memberi masukan dan saran kepada beliau sehingga kita punya pemimpin yang tidak seperti itu. Kalau seorang pemimpin nomor 1 yang tertinggi di Kalimantan Barat ini seperti itu, ini saya khawatir kepala daerah 14 kabupaten kota nanti bisa ikut-ikutan tidak bermoral, tidak beretika dalam berstatement seperti itu, dan bisa kurang ajar ke seorang gubernurnya karena diajari kurang ajar misalnya, tidak beretika. Nah, ini saya sangat menyayangkan secara masyarakat biasa, dan selaku wakil wali kota juga sangat menyayangkan itu karena mengarah ke pribadi saya. Dan saya juga selama ini melaksanakan tugas tupoksi itu sesuai aturan yang mekanisme yang sudah diterapkan. Memang seorang gubernur itu perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat, sifatnya koordinasi ke pemerintah daerah kabupaten kota. Kita otonom seperti itu. Nah, jadi pernyataan seperti itu harus diberi masukan. Kalau memang tidak mempan, ya kan dalam Islam itu untuk beramar ma'ruf nahi munkar itu ada 3. Pertama, kalau melihat kemungkaran itu ya harus dengan tangan. Yang kedua, dengan tak mampu dengan tangan, dengan lisan. Tidak mampu dengan lisan, ya dengan doa. Nah, kita doakan kalau memang udah sombong kan seperti itu. Nah, dalam sejarah juga pemimpin-pemimpin yang sombong ini akhirnya seperti apa kan seperti itu. Nah, inilah mungkin salah satu bukti juga pendapat dari pakar di Amerika itu, bahwa berikanlah kekuasaan yang setinggi-tingginya terhadap seseorang itu, maka akan muncullah tabiat aslinya. Nah, ini bisa mengarah ke ini juga. Nah, ini saya bukan mau konfrontasi dengan siapapun, cuma mengklarifikasi karena saya juga termasuk figur publik yang memang jadi sorotan, jadi penilaian juga dari masyarakat. Nah, jadi sekali lagi saya sangat berharap ya, janganlah seorang pemimpin berperilaku, berstatement, berkata-kata seperti itu. Kita harus menempatkan akhlakul karimah, sopan santun, etika, adat ketimuran agar jadi panutan yang baik ke depan bagi yang dipimpinnya, terutama para kepala daerah Kalimantan Barat, agar tidak terpancing dengan emosi-emosi yang tidak mesti harus kita lontarkan. Emosi, ya emosi boleh. Cuman kalau emosi lalu
karena semangat keserakahan misalnya, semangat keserakahan untuk menjadi dapat penilaian baik dari masyarakat lalu menuding dan menghujamkan perkataan yang sadis yang tidak beretika terhadap seseorang, ini kan sangat disayangkan karena hanya ingin mendapatkan penilaian baik. Kan penilaian baik itu tidak harus marah-marah, tegas itu tidak harus mencaci maki. Dan terus terang saya secara pribadi tidak tergoyah dengan persoalan cacian dan makian. Karena bagi saya ini orang NU, warga NU, pengurus NU, tidak akan terpengaruh dengan cacian dan makian. Karena seseorang atau manusia itu kalau masih terpengaruh dengan cacian dan makian masih amatiran. Cuman ini karena menyangkut pemimpin, ya saya secara pribadi sangat berharap dan berdoa ke depan, ayo kita supaya pemimpin kita ini dapat hidayah sehingga berperilaku dengan akhlakul yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, saya berharap kepada semua masyarakat Kota Pontianak untuk tidak panik dalam hal pertama di masa pandemi ini yang notabene ini gelombang kedua lah kalau di daerah lain, tapi mudah-mudahan di Kota Pontianak ini dengan yang sangat stagnan, sudah tidak ada terlalu penyebarannya terlalu seperti apa. Nah, ini perlu tetap tapi namanya tetap waspada, harus waspada karena memang penyebaran transmisi lokal ini sudah ada di Kota Pontianak, bahkan ditambah lagi yang mungkin pendatang yang tidak mengindahkan aturan protokol COVID itu sehingga ditemukan di Kuburaya, karena Kuburaya dengan Pontianak ini bersebelahan. Nah, ini harus tetap kita waspada, mengedepankan yang namanya protokol COVID, yaitu menggunakan masker, bahkan hukumnya wajib, menjaga jarak itu tetap, sering cuci tangan, menjaga imunitas tubuh, menjaga kesehatan kita, dan sering cuci tangan mungkin dengan hand sanitizer, dengan sabun dan lain sebagainya. Tidak boleh berkontak kalau tidak terlalu penting seperti itu. Dan menyikapi dengan seiring antrian dari gas LPG ini, masyarakat juga tidak perlu panik karena ini fakta, ini juga dari pihak Pertamina menyatakan dari kemarin, dari tempo hari, bahwa stok gas LPG itu sebenarnya aman, cuma membatasi supply kepada pangkalan untuk meminimalisir kenakalan-kenakalan oknum pangkalan, oknum bukan semua, oknum pangkalan. Nah, dan mudah-mudahan semua yang dilakukan upaya pemerintah Kota Pontianak siang malam bekerja keras, bahkan kalau kita lihat Pak Wali Kota kita itu tidak mengenal hujan, siang malam pagi tetap turun. Ada persoalan angin puting beliung, beliau langsung bertindak sigap dengan bantuan dan berdialog langsung dengan warga yang terkena musibah, baik kebakaran, kadang genangan air yang memang perlu kewaspadaan kita bersama. Nah, ini harus harus dinilai juga bahwa kita ini bukan tidur, kita ini bekerja. Pemerintah Kota Pontianak sudah maksimal, mulai dari penanganan COVID dan masalah-masalah sosial yang lain. Kenapa? Karena tanggung jawab secara undang-undang, amanah undang-undang pemerintah itu harus hadir setiap ada persoalan di masyarakat. Apapun bentuknya, kita harus hadir dan memberikan solusi bagaimana baiknya. Walaupun sebenarnya tindakan dan memberikan solusi hadir di persoalan masyarakat itu ada mekanisme-mekanisme yang harus dipenuhi, ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi, tidak serta-merta persoalan muncul hari ini selesai. Nah, ini bukan bimsalabim, bukan harus ada, pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Nah, ini dengan adat ketimuran, dengan sopan santun. Kalau masyarakat diinformasikan panik, informasikan tegang, masyarakatnya makin tegang. Apalagi di musim pandemi ini, tadi saya hadir di acara pemusnahan barang bukti narkoba itu kasus narkoba di Kota Pontianak semenjak era pandemi ini sangat meningkat. Nah, ini ada apa? Nah, ini juga harus mendapat harus kita kaji bersama. Apa yang kok bisa narkoba meningkat padahal di era pandemi ini ekonomi sulit. Nah, bukan dengan statement yang keras sehingga menghujat orang seolah-olah
saya yang paling baik, yang lain tuh apa tidak berbuat. Nah ini kalau udah orang mengaku seperti ini tanda-tanda boleh dengan bisa jadi tanda-tanda kiamat sudah dekat. Nah, tapi mudah-mudahan tidak kan gitu. Kalau udah orang menganggap saya yang paling baik, orang lain tidak bekerja, nah ini masalah ini. Walaupun yang sebenarnya yang bersangkutan baik atau bagus, tapi tidak bisa mengklaim seolah-olah dia yang paling bagus, orang lain buruk semua. Ini perlu perhatian dan pemahaman dari semua masyarakat Kalbar, khusus Kota Pontianak. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan.